Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Abdillah dengan NIM 22525020 akan mempresentasikan rancangan prototipe alat pres kaleng bekas minuman di mata kuliah metode penyelesaian masalah. Bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan perancangan, manfaat perancangan, sistematika. Di latar belakang ada Di latar belakang ini ada dalam kehidupan sehari-hari banyak kaleng aluminium bekas yang terdapat di sekitar kita menjadi limbah jika tidak tertangani dengan baik dan dapat mengganggu kebersihan lingkungan. Limbah kaleng bekas kemasan tersebut memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, sehingga banyak para pemulung mengumpulkan untuk bekas minuman, kaleng minuman bekas baik untuk ada kelompok warga masyarakat yang berpenghidupan dan dengan mengumpulkan kaleng bekas kemasan tersebut untuk dijual ke pengumpul. Rumusan masalahnya, satu, bagaimana merancang dan membangun alat pres kaleng minuman dengan tenaga pneumatik. Yang kedua ada bagaimana merancang alat pres kaleng yang dapat memudahkan proses daur ulang agar tidak terjadi penumpukan sampah. Ini yang ketiga ada batasan masalah. Pada perancangan yang akan dilakukan, perlu adanya batasan masalah yang akan ditentukan berupa ya satu material yang akan digunakan dalam pembuatan produk alat pres kaleng minuman adalah besi. Yang kedua, prototipe ditunjukkan untuk mendaur ulang sampah kaleng minuman bekas. Yang keempat ada tujuan perancangan. Yang pertama, merancang alat pres yang menggunakan tenaga pneumatik. Yang kedua, merancang alat pres kaleng yang memudahkan prosedur daur ulang mudah agar tidak terjadi penumpukan sampah. Yang kelima ada perancangan alat pres kaleng bekas minuman yang nantinya dapat digunakan oleh pendaur ulang dalam mendaur ulang sampah kaleng minuman. Yang ketujuh ada sistematika penulisan. Eh, bagaimana bagian ini berisikan mengenai urutan-urutan dan sistematika penulisan pada laporan tugas akhir ini. Sebab setiap bab akan dijabarkan secara umum sehingga dapat diketahui gambaran dari masing-masing bab secara berurutan. Ada lanjut ke bab 2. Yang pertama tujuan pustaka. Kajian pustaka menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mesin adalah perkakas untuk menggerakkan atau membuat suatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor menggerak. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Ada juga landasan teori. Yang pertama, satu kaleng, pengertian kaleng. Kaleng adalah lembar baja yang dibalut timah. Bagi orang awam, kaleng sering diartikan sebagai tempat penyiapan atau wadah yang terbuat dari logam dan digunakan untuk mengemas makanan, minuman, atau produk lain. Dalam pengertian ini, kaleng juga termasuk wadah yang terbuat dari minuman. Ada landasan teori. Pertama, pengertian kaleng. Ini yang tadi, sorry. Yang kedua, ada jenis-jenis kaleng. Di poin A ini kaleng plat timah atau tican
merupakan pengembangan dari penemuan Nicholas Appert pada dasawarsa tahun 8.000-an. Produk ini dipatenkan oleh seorang kebangsaan Inggris, Peter Durand, pada 1810. Berkat penemuan produksi massal pada akhir abad ke-19, kaleng timah menjadi standar produk konsumen. Timah dipilih karena relatif tidak beracun dan menambah daya tarik kemasan karena berkait dan tahan bekarat. Yang poin B ada kaleng baja bebas timah. Kaleng bebas timah atau tin freestyle atau TFS sama dengan TFS adalah lembar baja yang tidak dilapisi timah. Jenis TFS yang paling banyak digunakan untuk penggalan makanan adalah jenis tin freestyle chrome tipe TFS atau TFS City, yaitu lembaran baja yang dilapisin kromium secara elektris sehingga terbentuk kromium oksida di seluruh permukaannya. Di sini ada jenis-jenis alat pres kaleng. Yang pertama di poin A, jenis-jenis alat pres kaleng. Mesin pres pneumatik menghasilkan tenaga yang lebih besar daripada tenaga manusia. Maksudnya mesin pres manual yang biasanya dikenal sebagai mesin pres kunjung saja, dapat digunakan untuk menekan, meremas, dan membentuk dan tindakan lainnya. Di poin B, mesin pres motor. Mesin pres motor, mesin pres yang bisa digunakan sebagai penggerak generator yang bisa menghasilkan energi listrik yang bisa digunakan untuk beban-beban yang ringan, misalnya penerangan area kerja, sehingga secara otomatis bisa mengurangi biaya listrik. Di bab 3 ada metode penelitian, alur penelitian mulai observasi, empatis, kajian literatur, defense, mengidentifikasikan permasalahan, ideate, menentukan konsep produk, bahan-bahan pembuatan yang untuk membuat alat mesin pres tadi. Yang pertama itu adalah pegas, mur, baut, besi. Alat alat yang digunakan untuk membuat itu ada gerenda, mesin las, kawat las, kunci Inggris. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Dan terima kasih. Thank you.